Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau menyatakan isi hatimu buat setiap kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih dilayakkan untuk melayani-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami masih menerima anugerah yang besar. Di tengah-tengah berbagai tantangan, berbagai hal yang kami alami. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami sungguh rindu mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang mengalami karakter kami semakin serupa seperti Kristus. Oh Tuhan, biar kiranya jemaat, setiap pekerja, setiap kami yang di tempat ini, di dalam Surabaya Care City Church, kami menjadi pekerja-pekerja seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman-Mu ditaburkan, bertumbuh berbuah, berlipat ganda dalam hidup kami. Dan sungguh akan bertambah-tambah, semakin bermultiplikasi dalam diri kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan saudara. Oke, puji Tuhan ya. Saya senang sekali berada di tengah-tengah dari semua men in Christ dan women in Christ yang ada di Surabaya Care City Church. Ya, rasanya lebih afdol memang nanti saya bergeser sedikit saja ya, supaya bisa langsung melihat tampilannya di layar. Oke, saya senang, saya percaya kita semua sehat-sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Amin. Ya, dan sebelum kita mendengarkan beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua, saya mau kita katakan kepada sebelah kita, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wah, amin saudara. Saya senang melihat kamu di tempat ini. Ya, kenapa? Karena kita semua sebagai pria-pria dalam Kristus dan wanita-wanita dalam Kristus, kita sungguh bersyukur ya kalau kita sebagai sebuah keluarga bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Amin. Ya, puji Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan yang tadi sudah kita bawa di hadapan Tuhan. Biar kiranya kita selalu melihat memang apapun yang kita lakukan semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan. Ya, oke. Saya perkenalkan diri lebih dulu. Nama lengkap saya Seno Wijaya. Ya, saya melayani di Abba Love Ministry di Jakarta yang sudah kenal sebagai salah satu gereja yang melahirkan pelayanan pria sejati dan wanita bijak. Yaitu sudah 20 tahun yang lalu. Dan juga ada tentunya kegerakan ini sudah ada di mana-mana. Dan juga dalam pelayanan pemulihan keluarga, kegerakan gereja Komsel, yaitu dimulai dari pelayanan yang kami bangun ya di dalam pelayanan yang ada di Abba Love Ministry di Jakarta. Dan saya hari ini tidak sendirian, ya saya juga mengajak satu keluarga ada di tempat ini. Wah, jarang-jarang pembicara datang bawa satu keluarga. Ya, itu namanya niat. Ya, sama seperti Pak Andrew, niat untuk menjemput saya. Nah, itu harus ada diniatkan, intentional ya, disengaja dan diniatkan. Ya, nah hari ini berikan dong sambutan, tepuk tangan dulu untuk keluarga. Ya, yang saya ajak. Ya, di manakah mereka? Ternyata mari kita lihat, mereka hadir dalam bentuk foto yang ada di LED kita. Ya, oke ya, ini keluarga kami. Ini tanpa masker. Ya, hari ini yang mendampingi adalah istri saya, yaitu Friska. Ya, boleh sambut dengan sambutan yang hangat. Ya, oke, istri saya backgroundnya dokter gigi, tapi sudah tidak praktek. Lebih banyak sekarang prakteknya dokter rohani. Ya, di mana untuk pelayanan wanita bijak. Ya, jadi istri saya merintis pelayanan wanita bijak di beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jogja dan Solo. Dan hampir di seluruh kota di Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merindukan ya, nah ini namanya pelayanan wanita bijak, tentunya bukan soal nama ya, tapi bagaimana wanita-wanita dipulihkan dalam Tuhan. Ya, ini menjadi kerinduan yang dilakukan
Dan istri saya sebelumnya lebih banyak mendampingi saya ya dalam pelayanan, tapi sekarang sudah jadi pembicara, bahkan sudah pergi ke berbagai kota, bahkan kadang-kadang saya yang dibawa, ya, yang khotbah dia, saya yang mendengarkan, saudara. Ya, jadi saya bersyukur sekali ya karena saya tahu pelayanan wanita bijak banyak sekali memulihkan wanita-wanita dan membawa perubahan wanita untuk semakin serupa seperti Kristus, ya. Nah, sama seperti juga men in Christ dan woman in Christ. Kerinduan dari Surabaya Care City Church pasti supaya wanita-wanita, pria-pria dirubah semakin hari semakin serupa seperti Kristus, ya. Oke, dan kami dikaruniai 3 anak, paling besar usianya 23, yang kedua 21, yang ketiga 17 tahun. Ya, lihat bapak ibunya usia berapa? Masih muda. Ya, yang paling besar tahun depan jadi dokter, ya dokter umum. Kemudian yang kedua sudah bekerja di Management Development Program di salah satu bank swasta di Indonesia. Saya sudah jadi karyawan perbankan di bank. Kemudian yang ketiga mau kuliah ya karena usia 17 tahun. Oke, perkenalannya itu gampang menghafal karena ketiga anak kami namanya 3J, Joshua, Jeremy, dan Jane. Gampang juga mengenal keluarga kami, semua kacamata. Ini jarang-jarang ya kalau kacamata semua. Oke, jadi hari ini kami bersyukur kalau bisa ya berada dan juga melayani di tengah-tengah saudara. Ya, saya selama ini lebih banyak melayani di Jakarta Care City Church yang ada di karena deketan gitu kan. Dan pernah juga yang di Singapura ya, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Oke, hari ini saya mau ajak kita melihat firman Tuhan lebih dulu. Karena yang kumpul di sini adalah pria-pria dan wanita-wanita. Ya, nggak ada yang di tengah-tengah kan? Nah, ini yang bahaya ya tengah-tengah. Karena sekarang di mana-mana udah ada toilet di tengah-tengah loh, ya. Nggak jelas, tinggal milih mau yang pria atau yang mana yang wanita ya. Nah, saya mau ajak kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga, ya. Coba kita lihat ayat ini. Ya, ini merupakan doa dari Rasul Paulus. Saya mau tanya, doa di dalam Alkitab yang paling terkenal doa siapa? Doa apa yang paling terkenal? Bapa kami, ya kan? Doa Bapa kami yang paling dikenal. Coba hafal nggak? Benar nih. Ya udah nggak usah dites dari wajahnya meyakinkan kok. Ya doa Bapa kami, ya Bapa kami yang di surga, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Kemudian ada doa apa lagi yang menjadi doa yang penting? Nah, selain doa Bapa kami, ternyata salah satu doa yang begitu penting dituliskan juga oleh Rasul Paulus. Maka saudara bisa menemukan dalam Efesus pasal 3, judul perikopnya apa? Doa Paulus. Ya, ada doa Paulus. Nah, apa yang menjadi doa Paulus? Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 14. Yuk, kita baca sama-sama. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Apa yang menjadi doa Rasul Paulus? Ada 3 doanya. Doa yang pertama apa? Ya, ayat yang ke berapa ini? Tolong ya ayatnya bisa dimunculkan. Nah, ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama. Yang pertama, aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan, tunjuk sebelahnya, kamu. Pria-pria, kamu juga wanita-wanita. Ya, supaya apa? Supaya menguatkan dan meneguhkan kamu, pria-pria dan wanita, oleh Roh Kudus, di mana? Di dalam batinmu. Nah, kata batin di sini itu sama dengan kata hati. Kalau saudara-saudara kita yang mayoritas di bangsa ini disebutnya kalbu. Nah, makanya kita kadang-kadang mendengar ada kata kalbu. Nah, kalbu, hati, batin itu sama. Bukan embatin ya, itu beda ya. Nah, itu namanya saudara hati kita. Itu doa dari Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kemudian ayat berikutnya, ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ya, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Karena Kristus sudah ada di dalam hatimu, maka kamu baru bisa berakar dan berdasar di dalam kasih. Ya, kemudian ayat yang ke-18.
Ini doa yang kedua. Jadi doa yang pertama tadi kita sudah baca. Setuju? Sudah kita baca ya. Apa yang doa Rasul Paulus? Supaya kita dikuatkan, diteguhkan. Supaya apa? Iman kita ada. Ya, di benar-benar Kristus diam di dalam hati kita, di dalam batin kita. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ini sebenarnya doa bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, doa yang kedua. Jadi itu doa pribadi tadi buat pribadi kita. Personal yang doa pertama tadi. Nah, tapi ternyata nggak bisa hanya pribadi, personal. Harus sama-sama juga. Kenapa? Karena ada ayatnya, ayat 18 berkata. Yuk kita baca. Aku berdoa, ini doa Rasul Paulus yang kedua. Supaya, tunjuk lagi sebelahmu. Kamu, saya, kita semua. Karena ada kata bersama-sama, bukan sendirian. Jadi Tuhan gak mau hanya saudara sesudah terima Yesus sendirian. Datang ke gereja sendirian, doa sendirian, pujian penyembahan sendirian, kolekte sendirian. Kemudian pulang sendirian, murtad juga nanti sendirian juga. Ya kan, karena gak ada kebersamaan. Makanya di dalam gereja kita disebut sebagai sebuah keluarga. Makanya kita perlu sama-sama. Bisa nggak kita langsung sama Tuhan aja? Ada yang bilang kan, saya maunya sama Tuhan aja. Nggak mau lagi sama pendeta, kecewa. Saya maunya langsung direct, saluran langsung kepada Tuhan Yesus. Bisa nggak? Bisa. Doa yang pertama. Tapi ternyata nggak komplit. Kita perlu yang kedua, yaitu bersama-sama dengan segala orang kudus. Bukan dari kota kudus ya. Saya kemarin baru dari pelayanan di gereja di kota kudus. Ya, kasih tahu sebelahnya, bukan orang kudus. Bukan orang yang makan soto kudus. Tapi orang kudus siapa? Tunjuk sebelahnya, kamu dan saya, kitalah orang kudus. Kenapa kita disebut orang kudus? Karena kita orang yang sudah menerima Kristus dalam hidup kita. Amin saudara. Kita orang kudus. Ya, kita sering kali kalau lihat ilustrasinya ada gambaran bundar-bundar di atas. Nah, ya kan gambar-gambar itu tuh yang ada the saint, ya kan? Nah, bundaran. Tapi itu nggak penting. Ya, yang penting adalah kita semua orang kudus. Dapat memahami, coba kita lihat betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kita harus menggenapi doa yang kedua bersama-sama. Kata bersama saya, bersama-sama. 1, 2, 3. Udah bersama-sama. Jadi pria dan wanita boleh dibangun sendiri-sendiri, tapi juga harus bersama-sama. Gitu ya. Dan dengan cara demikian kita bisa memahami 4 dimensi kasih Kristus. Yaitu apa? Apa yang disebut? Tolong balik dulu. Apa yang disebut? Lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus ternyata 4 dimensi. Hebat loh. Ya. Kemudian doa yang terakhir. Coba kita lihat. Sehingga dapat mengenali kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah ini doa yang ketiga yang terakhir. Doa Rasul Paulus. Aku berdoa supaya, tunjuk lagi. Kamu, saya, kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow. Saudara, ternyata orang yang di sebelahmu ini akan dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Kalau Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita maha tahu, Tuhan kita maha luar biasa, Tuhan kita maha penyembuh, Tuhan kita maha pemberi. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih setia Tuhan. Kalau dia memenuhi hidupmu dengan kedahsyatan karakter dan kuasanya, saudara jadi luar biasa enggak? Saudara jadi luar biasa. Coba lihat sebelahnya. Pas saudara lihat sebelahnya ternyata memang masih jauh. Ya kan? Dan ada yang bilang begini, kalau lihat tampang seperti kamu, model seperti kamu, masih jauh dari Kristus. Tapi ingat, kita harus mengenapi doa ini. Berarti bisa nggak kita seperti Kristus? Bisa. Kenapa? Karena dikatakan dipenuhi. Berarti kalau hidupnya sudah dipenuhi, akan terekspresi keluar kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Ada amin saudara? Makanya hidup ini harus penuh. Makanya jangan sampai hidupnya enggak penuh. Coba lihat sebelahnya, ada yang enggak penuh? Ada yang enggak penuh, 6/5. Nah itu kurang penuh.
Tahu ya kurang penuh. Nah itu kurang beres maksudnya. Hidup harus penuh. Ada amin saudara? Apa-apa harus seperti Kristus. Maka disebut man in Christ. Woman in Christ. Kalau namanya di dalam Kristus artinya apa? Tuhan ada di dalam dirimu. Amin saudara. Sehingga engkau akan seperti Kristus. Nah jadi 3 doa ini begitu penting. Maka saya berikan sebuah pernyataan untuk para pria dan wanita dalam Kristus di tempat ini. Kita mau menjadi orang yang mengalami. Mari kita lihat tema yang saya berikan. Fullness of Christ. Ya coba tolong. Ya, fullness of Christ. Kita mengalami yang disebut dengan kepenuhan Kristus. Ada amin? Nah ini yang saya mau bahas. Kita harus jadi pria kepenuhan Kristus. Jadi wanita kepenuhan Kristus. Namanya in Christ. Ya, jangan sampai kita nggak penuh-penuh. Nanti nggak beres. Ya, mau jadi pria nggak penuh. Atau wanita nggak penuh. Pusing ya. Kita mau yang penuh. Nah coba kita lihat. Saya mau memulai lebih dulu dari doa Rasul Paulus yang ketiga. Yuk coba kita lihat sekarang. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah kata kepenuhan Allah di sini dalam bahasa Yunaninya tolong dikeluarkan. Yaitu pleroma. Itu bahasa Yunaninya. Ya. Nah arti pleroma coba kita lihat sesudah ini. Arti pleroma artinya komplit. Ya, apa yang memenuhi, dia yang dipenuhi, jumlah yang lengkap, keadaan yang penuh, didiami oleh Allah sepenuhnya. Itu arti kepenuhan Allah. Berarti kesimpulannya, apa yang memenuhi engkau pria-pria? Dia yang dipenuhi, siapa yang dipenuhi? Wanita-wanita, apakah engkau sudah dipenuhi oleh Kristus? Jumlah yang lengkap, keadaan yang penuh. Kemudian apa lagi? Didiami oleh Allah sepenuhnya. Jadi ilustrasi ini, pleroma, dipakai oleh orang Yunani untuk menggambarkan sebuah kota. Kalau kota itu disebut pleroma, artinya apa? Seperti kota Surabaya. Artinya di dalamnya harus ada pemerintahannya. Harus ada apa lagi? Tempat sosialnya. Harus ada tempat mana lagi? Tempat politiknya. Harus ada tempat apa lagi? Memenuhi syarat sebuah kota. Saudara kalau pergi ke luar negeri, saudara tahu kan setiap suburb, yang pernah keluar negeri pasti tahu ya, pasti mirip. Sudah ada kantor kelurahannya, sudah ada kantor pemerintahannya, sudah ada rumah sakitnya, sudah ada yang disebut dengan sekolahnya, sudah ada namanya real estate-nya, sudah ada namanya, semua itu harus komplit. Nah itu maksudnya. Jadi ternyata Tuhan mau kita semua mengalami semuanya secara komplit dalam diri kita. Nah, jadi itu namanya pleroma. Saya sama istri hari ini menginap di salah satu hotel di kota Surabaya. Nah, apa yang dimaksud kalau hotel itu pleroma? Penuh. Artinya semua kamar di dalam ruangan, di dalam hotel itu ada penghuninya. Itu baru disebut pleroma. Okupansinya 100%. Nah, itulah maksudnya ada kata kepenuhan Kristus. Keadaan yang penuh. Didiami Allah sepenuhnya. Nah, coba kita lihat sekarang. Efesus 3 ayat 16-17. Jadi sudah mengerti ya. Berarti saudara yang ngalamin kepenuhan Allah. Berarti seluruh ruang-ruang di dalam hidupmu. Apa aja. Jangan sampai cuma jadi Kristen kalau di gereja. Pas di bisnis, cong tipo. Benar gak? Atau di dalam dunia pergaulan hidupnya nggak benar. Jadi kadang-kadang orang ketemu, ini katanya di gereja modelnya begini. Tapi kok di luar gereja beda lagi ya? Nah ini kita bingung. Makanya suka orang Kristen konslet. Tahu konslet? Ya, minggunya haleluya. Hari Senin Sabtu halelupa. Ya kan udah lupa. Ya atau jadi tomat. Tahu tomat, Kristen tomat? Minggu tobat, Senin Sabtu, kumat lagi. Atau jadi Kristen napas. Tahu napas? Munculnya hanya Natal dan Paskah. Dari wajahnya ada pengalaman kelihatannya. Ya, yang diam lebih pengalaman lagi. Nah ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Tuhan mau kita penuh. Itu doa Tuhan Yesus, doa Paulus buat kita. Hidupmu, dengar baik-baik, akan dipenuhi seluruh pleromanya Tuhan. Amin.
Nah, caranya gimana? Saudara mau nggak jadi manusia kepenuhan Kristus? Saudara mau jadi gereja kepenuhan Kristus? Saudara mau jadi pria kepenuhan Kristus? Saudara mau jadi wanita kepenuhan Kristus? Saudara mau jadi keluarga kepenuhan Kristus? Pasti mau. Saya aja mau. Ya, nah gimana caranya? Ada 2 cara. Cara yang pertama, nomor 1 dulu. Doa pertama ternyata yang harus dilakukan. Apa doa pertama yang harus dilakukan? Yuk, saya mau ajak kita lihat Efesus 3 ayat 16-17. Dibilangnya begini. Aku berdoa supaya Tuhan, saya ulang lagi ya ayatnya. Supaya menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, yuk kita baca. Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Nah yang saya mau bahas dulu adalah Kristus diam di dalam hatimu. Coba kita lihat. Nah jadi kunci yang pertama supaya saudara mengalami yang disebut dengan apa saudara? Yang disebut dengan pleroma kepenuhan Kristus adalah Kristus harus diam dulu di dalam hatimu. Nah kata diam di sini ternyata kalau kita pelajari lebih mendalam bisa diterjemahkan dengan kata betah. Yesus mau tinggal betah. Coba cek, hari ini Yesus tinggal betah gak ya? Di hati kita. Apa pas pertemuan hari Jumat malam aja Yesus betah? Pas besoknya Yesus in the kos. Kenapa? Karena Yesus cuma kos di rumah kita. Dia belum sepenuhnya jadi Tuhan. Dia hanya jadi juru selamat. Saudara tahu juru selamat? Makanya kalau Kristen yang hanya jadikan Yesus juru selamat, yaitu kualitasnya Yesusnya in the cost. Jadi hidupnya yaitu hari Sabtu, Minggu, Jumat, mungkin lagi acara-acara gereja, Yesus betah. Tapi nanti nggak ada lagi di acaranya gereja, atau nggak lagi doa, atau nggak lagi memuji Tuhan, Yesusnya nggak betah. Makanya pertanyaannya hari ini, Yesus tinggal betah gak ya di hati saya? Kalau namanya betah artinya apa? Berarti hidup kita harus menjadi tempat di mana orang itu suka tinggal di dalamnya. Benar gak? Saudara saya mau tanya, orang kalau suka tinggal di rumah kita, misalnya kita juga suka ya orang tinggal di rumah kita. Gimana caranya? Gimana sebuah hotel hari ini bisa orang tinggal betah, suka memilih hotel tersebut, tinggal di tempat itu, masuk mall itu. Caranya apa? Harus nyaman, enak, customize. Nah pertanyaannya, saudara hari ini, Yesus nyaman gak di dalam hidupmu? Yesus itu hidup dengan betah gak di dalam dirimu? Ya ada banyak orang dalam keluarga, tinggal di satu rumah, tapi gak betah. Suaminya gak betah, istrinya gak betah, anaknya juga gak betah. Makanya hari ini, saudara izinkan Yesus tinggal betah di dalam hati. Amin saudara. Kuncinya apa? Jadikan Yesus Tuhan satu-satunya dalam perjalananmu. Saya sepanjang jalan tadi dengan Pak Andrew. Wah ini kisah-kisah memang kopian dari gembala. Ya karena saya mengenal gembala. Pak Lito sudah lama sekali, puluhan tahun ya bersama istri. Ya, kami mengenal karena ya kami tahu ya dan memang ini bagaimana Kristus bisa tinggal betah. Nah ini ya dan saya lihat saya bersyukur. Ya saya diberkati dengan kesaksian apa yang diberikan tadi. Ya itu gambaran Pak, Yesus tinggal betah. Mau kita ada dimanapun, di tempat gak oke pun. Tapi Yesus kalau ada di sana, dia betah ada di dalam tempat itu. Ada amin saudara? Ya belum tentu loh Yesus betah ada tinggal di gedung gereja loh. Ya kalau saya lagi ngomong pikirannya lagi kemana-mana. Kue tiaw apeng. Ya abis ini soto. Ya abis ini ntar makan. Ya makanya Pak tolong jangan kelamaan. Ya tolong lebih cepat lagi. Karena waktu ya begitu berharga. Wah memang kelihatan dari wajahnya sangat berharga wajah. Ya waktu-waktunya. Saudara jadi kuncinya apa? Izinkan Kristus tinggal betah di dalam hati kita. Nah ini nanti saya mau bahas. Saya masih kasih yang pertama dulu. Yang kedua, ini yang kedua. Ya, nanti saya mau bahas yang pertama. Kedua saya nggak bahas di hari ini. Kenapa saya nggak bahas yang kedua? Supaya diundang lagi ke tempat ini saudara. Ya hanya bercanda aja. Oke, nah ini yang kedua. Kunci kedua kalau mau mengalami kepenuhan Kristus, ayat berikutnya lagi. Efesus 3 ayat 18-19a. Ya,
kamu bersama-sama, bukan sendirian. Dengan orang kudus, dengan saudara-saudara seiman, dengan pekerja-pekerja di Surabaya Care City Church. Memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ya, dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, hidup di gereja, ingat saya mau beritahu. Kalau mau mengalami kebenaran Kristus, praktek kasih. Kasih, nah itu kasih. Nggak gampang ya. Makanya bagus kata Indonesia, terima terus kasih lagi. Saudara tahu yang dinamakan kasih? Ya, kasih yang dimaksud kasih agape. Tahu kasih agape? Kasih yang kita bangun bukan kasih transaksional. Tahu transaksional? Oh kalau kamu baik, gue baru baik. Ya itu mau orang dunia juga bisa. Tapi gimana? Engkau nggak baik, saya tetap baik. Wah ini nggak gampang. Dari wajahnya udah mules. Suami saya nggak baik-baik, gue juga nggak mau baik. Istri saya, makhluk halus. Bukan makhluk yang halus, halus. Ya kalau makhluk halus kan kayak kuntilanak kira-kira begitu. Suami saya kayak gorila. Ya kan? Nah itu. Tapi kasih harus agape, bukan EGP. Tahu EGP? Emang gue pikirin. Ya kan? Kasih Kristus adalah kasih satu arah. Diperlakukan, gak dikasih, gak ada transaksional, gak jual beli. Saudara, makanya kenapa orang banyak kecewa dalam gereja. Karena mereka praktek kasih transaksional. Jual beli. Ya kan? Ada tuntutan, ada ekspektasi. Kalau saya begini, kalau dia begini, baru dong saya begitu. Enggak, Yesus dia lakukan yang terbaik, satu arah. Itu kasih agape. Tapi kita gak belajar. Itu yang saya bilang, ada pembahasannya ini, lumayan. Bagus, saya sudah bahas beberapa kali ya di beberapa tempat. Nah ini nanti kita bahas, kita nggak ada waktu. Jadi kuncinya yang kedua apa? Kalau mau mengalami kebenaran Kristus harus, mari kita baca. Bersama-sama memahami 4 dimensi kasih Kristus. Apa kasih Kristus? Agape. Kasih tanpa syarat. Kasih bukan dengan syarat. Kita menerima orang lain bukan karena ada apanya. Tapi kita menerima sesama kita apa adanya. Amin saudara. Coba lihat wajah sebelahnya. Wajah apa adanya atau ada apanya. Kamu kenapa di gereja Surabaya Care City Church? Ada apanya. Nah itu repot. Kalau ada apanya kecewa nanti. Tapi kalau apa adanya, seperti Kristus menerima saudara dan saya, apa adanya. Yesus tuh terima kita apa adanya. Makanya Yesus tetap mengasihi kita walaupun kita ngaco. Yesus tetap menerima kita walaupun kita menolak dia. Dia tetap konsisten, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang adil. Ada amin saudara? Dia mengasihi saudara dan saya. Betul? Dia Tuhan yang luar biasa. Kasih Kristus. Saudara, ini yang kedua. Nah, tapi saya sekarang mau bahas yang pertama dulu. Ini yang paling penting. Ya, ini yang penting maksudnya. Kenapa saya mau bahas ini? Karena ini bicara bahwa Kristus mau diam di dalam hatimu, artinya apa? Ternyata hati itu penting. Ya, coba lihat, ruang hati. Saya kasih gambar, ada ruang hati. Nah, ini ruang hati. Coba diklik satu kali lagi, muncul gambar hati. Ruangan hati. Kalau dibilang hati itu apa? Jantung ya. Ya hati. Nah ini, ruang hati. Ruang hati itu bicara apa? Bicara tentang semua aspek dalam hidup kita. Saudara terima Yesus di mana? Di hati. Ya bukan hanya lewat pikiran, di hatimu. Ya hati sama pikiran sebenarnya satu kesatuan. Ya secara psikologi, kejiwaan itu satu kesatuan. Ya. Maka kita penting sekali mengingat Yesus mau tinggal betah di ruang hatimu. Nah kalau saudara ditanya, Yesus mau tinggal betah di dalam hidup saya. Apa ya realnya? Ya realnya apa? Nah ini saya mau kasih realnya. Yesus mau tinggal betah di ruang hatimu. Nah apa maksudnya? Coba kita lihat. Sebuah hati itu gambaran sebuah rumah. Kalau saya hari ini menggambarkan rumah hati. Berarti rumah itu ada yang ideal, ada yang gak ideal. Saya kasih yang ideal dulu. Ya, sebuah rumah yang ideal dia pasti punya ruang apa? Coba kita lihat. Nah, saya sudah kasih gambar tentang rumah. Tidak kebetulan yang jemput saya desain rumah. Nah, hari ini lagi belajar Pak, ilmu rumah. Ilmu ruangan. Nah, ruangan yang pertama di dalam rumah hati kita
Ya, itu namanya apa? Ruang tamu. Benar nggak? Nah, diklik tuh langsung. Ruang tamu. Di rumah kita, ya tapi ada juga yang punya rumah, ruang tamu, ruang makan semuanya jadi satu ya. Tapi ini rumah ideal lah, ruang tamu. Nah ruang tamu di hatimu itu bicara apa? Apakah Yesus tinggal betah nggak di ruang tamu di hatimu? Apa maksudnya ruang tamu? Ruang tamu ini bicara hubunganmu dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saudara jangan sampai di gereja dikenal baik banget. Tapi di luaran jelek banget. Di gereja royal, di perusahaan yang dia pimpin, pelitnya luar biasa. Nah itu. Wah ini kayaknya semua tegang. Fasten your seatbelt. Kencangkan ikat pinggang termasuk saya juga. Ya kan? Nah ini, saya juga misalnya. Ini kan kita juga ada tantangan, rumah pendeta di kompleks. Nah si pendeta yang punya rumah, disukai nggak sama tetangganya? Kan ada tamu kan? Ada orang-orang yang berelasi dengan hidupmu. Saudara, Yesus hari ini mau waktu engkau berhubungan dengan orang di luar. Mereka bisa melihat Kristus ada di dalam hidupmu. Ada amin saudara? Nah itu namanya Kristus tinggal diam di dalam hatimu. Jangan cuma orang gereja doang yang lihat saudara. Engkau ada Kristus, tapi di luaran orang gak lihat. Ya iuran kompleks. Ya ini pengalaman ya di kompleks kami nih. Ya istri saya yang bagian di komplek yang ikut grup WA. Ya kan, naik iuran, marah. Yang malah marah Kristen lebih dulu. Ya yang paling pelit lagi. Ya hitung-hitungan lagi. Benar gak? Ah ini jangan sampai saudara. Ya bukan berarti kita juga jor-joran ya. Tapi maksud saya jangan sampai kita itu gak jadi berkat gitu loh. Kita harus punya ruang tamu. Jadi orang itu tamu-tamu bisa lihat hidup kita. Ya makanya istri saya selalu, ini saya bersyukur punya Friska, istri saya yang saya lihat dia. Saya banyak belajar dari keluarga istri saya. Nah ini sedikit latar belakang ya. Istri saya dari Tionghoa Jawa. Asal Kediri. Saya Sumatera. Lahir di Palembang, tapi darah Medan. Wah, orang-orang Jawa sama orang Medan hati-hati nih. Ya, tapi jangan khawatir, ini Medan sudah lahir baru. Ya, jadi ini bukan yang ada konsorsium udah nggak ada saudara ya. Nah, ya saya keluarga besar. Mama saya anak kelima dari 20 saudara. Jadi saya punya kakek dan nenek, nggak kawin cerai loh. Satu kakek nenek punya 20 anak. Mama saya salah satu dari 20 anak tersebut. Luar biasa. Saya punya 9 tante, 11 paman. Dari satu kakek nenek sana beranak terus tiap tahun. Gak ada yang kembar, gak ada yang mati. Wah itu memang hiburan masa lalu, memang luar biasa. Gak ada hiburan kemana-mana ya Bu ya. Gak bisa kemana-mana kan, mau ke luar negeri gak ada ya. Di Medan ya begitu aja ya, produksi anak terus. Ya, tapi saya bersyukur hari ini ya. Dari keluarga, ini kan saya keluarga artinya apa? Keluarga yang terlalu besar dan orang-orang Medan ukuran orang sukses punya banyak duit. Menghalalkan segala cara Pak, wah Medan mah itu saudara-saudara saya Pak, ya itu Pak. Ya company itu wah nanti malamnya udah Pak, ya itu. Ganjil genap ya kan, wah itu saya pernah kerja tuh atasnya begitu saudara. Wah saya haleluya ya kan jangan sampai digerebek ya satu hari. Nah tapi itu realitanya. Ya tapi sukses-sukses, dugem, dunia malam, yang penting ya pokoknya untung, cari duit sebanyak-banyaknya. Ya ini, persepsi yang dibentuk. Ya, kiasu kan, pokoknya wah orang Medan kan gak boleh kalah, pokoknya harus berani. Gitu. Nah tapi saya mengalami keluarga besar terlalu banyak, hubungannya gak bagus. Ya semua dinilai dengan uang. Nah saya bertemu dengan keluarga istri saya, yang hubungannya begitu baik. Ya keluarganya sangat kompak, sangat oke. Kok keluarga saya cuek-cuek aja. Saya masih tinggal sama papa saya. Papa saya sekarang umur 88 tahun. Saya bersyukur ya. Mama saya tapi meninggal usia 49. Ya muda sekali. Saya sudah lebih dari 49. Tapi yang penting wajah bukan 49. Nah, ya kan kita masih muda terus. Sukacita dalam Tuhan. Ada amin saudara? Banyak memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu dong sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, nah tapi saya belajar gimana ya saya dari keluarga istri saya ini ya. Mereka selalu hubungan dengan orang luarnya bagus. Ya, hubungan dengan pembantu, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan
kompleks ya. Jadi kita security, misalnya istri saya sering ya lakukan masakin makanan buat mereka, ya lagi puasa juga kirimin buat mereka. Nah itu bagian-bagian sederhana loh saudara. Ya tadi saya dengar Pak Andrew juga ngomong, ya kan Pak, kita apa sih bisa jadi berkat, bukan soal banyak uang sih. Orang banyak uang juga itu bukan yang penting, tapi itu mereka merasakan ada sentuhan dari hati kita. Mereka merasakan tuh kita care sama mereka, mau melayani mereka. Saudara, jadi kunci hubungan dengan orang luar begitu penting. Yesus ada nggak, tinggal betah nggak dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Coba cek. Ya, dengan saudara-saudara, dengan keluarga besar, Yesus ada nggak di sana? Terus berikut lagi, selain ruang tamu, ada lagi ruang kedua, namanya ruang dapur, ruang makan. Nah ini, saudara bingung, apa ya maksudnya? Apa Yesus ikut makan? Ya, nah ruang makan ini bicara apa? Kalau orang di ruang makan, itu bicara apa? Selera makan kan, benar nggak? Wah, orang Jawa kan kelihatan banget ya, orang Surabaya. Sukanya apa? Nah, soto, ya kan? Terus apa, bakso, bakwan. Wah, saya juga suka bakwan gitu kan. Terus apalagi, ya kan kita udah favorit apalagi rujak cingur gitu kan. Jadi waktu saya menikah sama istri saya juga bingung tuh makanannya. Ya, ini yang gaya-gaya Jawa banget kan, gak do. Apa sih kayak apa? Peyek gitu kan, apa ya? Pecel. Wah, lain aliran. Kalau aliran Sumatera apa? Ya B2. Ya kan yang haram-haram gitu kan, yang kelas berat gitu ya. Nah ini, ya jadi ini bicara apa? Selera, kerinduan dari apa yang kita mau makan. Nah ini sebenarnya bicara ruangan apa di hati kita. Ini bicara tentang selera nafsu kita. Kalau makan mesti ada nafsu makan kan. Nah bagaimana dengan nafsu dan bagaimana dengan apa yang kau lakukan dari sisi seleramu. Maksudnya apa? Dalam ruangan hati kita ada orang, ya kerinduannya apa? Ya kerinduan hatinya misalnya ambisius. Ya terus apa? Kerinduannya dia nggak mau kalah sama orang lain. Dia kerinduannya apa? Iri sama orang lain. Nah ini, ruang makan ini bicara apa? Selera hati kita. Ya apa yang jadi isi hati kita? Kan terlihat dari cara makan. Ya toh, kita suka, makanya seringkali bilang cara melihat orang lihat dari cara dia makan juga. Dia bisa mengendalikan makan, pasti dia bisa mengendalikan hidup dia. Saudara, ini kerinduan apa yang ada di hatimu? Hatimu gimana? Sering kecewa, sering marah, sering tersinggung. Nah ini nih, ruangan dapurnya nih. Makanya orang bilang ya, lihat sebuah rumah, jangan lihat depannya, lihat dapurnya. Bersih gak? Beres gak? Rapi gak? Sama si saudara masuk restoran, kalau lihat dapurnya mungkin belum tentu mau makan, benar gak? Ya karena saudara takut waktu penyiapannya. Nah makanya inilah namanya ruangan yang disebut kerinduan, selera, hawa nafsu kita. Itu gimana? Apakah seperti Kristus? Ruang makan dalam hidupmu itu bicara seleramu. Apakah seleramu, isi hatimu, kerinduanmu, sikap hatimu. Apakah Kristus ada di dalamnya? Saudara inilah namanya ruang makan kita. Terus yang ketiga, ada namanya toilet. Ya kan? Ada toilet. Nah toilet ini apa? Ruangan pembuangan ya. Ada yang makan gak pernah buang terus. Atau buang terus gak pernah makan. Bingung tuh. Ya kan? Nah ini ruangan apa? Ini yang di dalam Alkitab dibilangnya ruang hati nurani. Tahu hati nurani? Saudara tahu hati nurani itu ada di hatimu. Nah kita makan, kita harus tahu ada bagian harus kita buang. Nah ini bicara apa? Ini bicara ruangan di mana, tempat di mana yang kotor dibuang. Ini bicara apa? Hati nurani kita, itulah WC-nya kita. Hati nurani itu yang bisa bedain yang benar sama yang salah. Ya kan? Nah ini hati nurani kita. Gimana hati nurani kita? Dulu, waktu pertama kali lahir baru, ya kan? Bohong aja, deg-degan. Benar gak? Deg-degan. Udah 3 tahun bertobat, bohong terus. Agak deg-degan sih. Tapi udah 5 tahun, nggak bohong, justru nggak damai sejahtera. Nah itu bingung tuh. Ya ada orang Kristen makanya, ya hati nuraninya udah nggak ada. Nah ini gimana ruang hati nuranimu? Toilet itu apa? Buang yang jahat, yang kotor, yang nggak boleh dari Tuhan. Kristus mau ada di toiletmu supaya hidupmu bersih hati nuranimu. Hati nuranimu murni di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa, yuk kita mau punya hati nurani yang benar. Antara suami sama istri, orang tua dengan anak.
Dari sisi keuangan, dari sisi pelayanan, ada ganjelan, dibereskan. Hati nurani harus bersih. Ada amin saudara? Saudara kalau hati nurani bersih, hidup jadi benar loh, jadi lega. Benar gak? Ya kan? Ya kalau hati nurani gak ada tuduhan kan. Saudara pernah dengar satu ilustrasi? Ya, satu hari adiknya jatuhin piring. Kesayangan mamanya, piring gelas pecah. Kakaknya tahu. Terus dia bilang, ayo gua laporin mami nih. Terus dia bilang, jangan dong Ko. Ya kan, Koko jangan laporin dong. Jangan laporin Titi dong kepada mami. Nanti mami marah. Ya udah, nggak apa-apa ya. Kalau gitu Pak Koko nggak laporin. Tapi setoran. Jadi uang jajannya diambil terus. Tiap hari diambilin terus. Maminya kasih setoran, kasih uang jajan, bukan setoran, kasih uang jajan. Dipalak sama kakaknya, sama kokonya. Ayo mana? Daripada gua laporin loh. Nah, akhirnya apa? Ditutup-tutup kan dosa. Nah hati nurani itu seperti itu. Ya kan? Tertuduh terus kan. Karena sembunyikan dosa, sembunyikan sesuatu, gak mau ketahuan. Sampai satu hari dia dipalak terus sudah gak tahan. Akhirnya udahlah kok, jangan begitu terus. Dia ngaku sama mamanya. Mamanya cuma bilang, kenapa kamu gak mau ngaku dari awal? Mama memang marah, tapi abis itu apa? Kamu gimana pun kan anaknya mama. Mama tetap sayang sama kamu. Demikian juga kita sama Tuhan. Tuhan juga marah, benar gak marah? Tapi dia sayang kan sama kita. Makanya dibilang dosamu seperti merah kirmisi akan diputihkan Tuhan seperti salju. Wih, pernah lihat salju gak? Bersih dari atas tuh turun. Saudara, hari ini saya rindu mengajak kita bereskan hati nurani kita. Sejak titinya ini udah udah terbuka cerita mamanya, kokonya bilang, ayo mana, nanti koko laporin loh, laporin aja. Kenapa? Karena Titi udah lapor. Gitu kan. Nah ini namanya hati nurani itu jangan ada tuduhan, sembunyikan dosa, sembunyikan sesuatu. Enggak sejahtera saudara jadi ujungnya. Benar enggak? Hari ini saya percaya pria-pria dan wanita di tempat ini. Pria-pria dan wanita yang hati nuraninya bersih di dalam Tuhan. Amin? Ya oke. Nah terus ada ruangan apa lagi? Yesus mau tinggal betah di sana. Ruang keluarga. Nah ruang keluarga ini bicara apa? Hubungan dengan orang di dalam. Di dalam itu apa? Dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan papamu, dengan mertuamu. Mungkin dia satu rumah. Bagaimana hubunganmu? Beres gak? Kepahitan gak? Ada sesuatu yang mengganjal gak? Nah saudara harus bereskan. Kenapa? Karena Kristus mau tinggal betah di dalam hubunganmu dengan keluargamu. Jangan sampai hubungan di gereja, wah puji Tuhan di gereja. Salaman terus haleluya. Di rumah. Gak jadi berkat, ribut sama keluarganya, tapi gak pernah mau ngomong, ya kan? Ya kan di gereja kelihatannya sama-sama, ya kan? Nah ini banyak masalah loh, ya kita jadi akhirnya jadi orang yang tanpa sadar munafik, muka nabi, pikiran kotor, ya pikirannya gak benar, ya muka nabi, pikiran kotor, nah, atau pikiran beda, nah itu, ya saudara hari ini saya rindu mengajak kita, yuk sampai masuk saya. Izinkan hubungan dengan orang dalam keluarga kita, Yesus ada di dalamnya. Nah ini rumah ideal nih, ada ruang apa? Ruang belajar, ruang kerja. Ya ada ruang belajar. Nah ini pria-pria, wanita, apa nih yang namanya ruang belajar, ruang kerjamu? Ya kan, pria-pria nih, ruang belajarnya apa? Isinya ada laptop, ada YouTube, ada apa? Yang kamu tonton apa? Ya, coba. Ruang belajar kerjanya, pria-pria kan punya ruang belajar, ini kalau ideal ya. Ada ruangnya apa? Nah ini namanya apa? Ruangan kreativitas kinerja kita. Ya, apa yang engkau lakukan di sana? Di ruangan belajarmu, lagi belajar apa? Pria-pria lagi belajar apa di YouTube? Lagi belajar yang gak benar? Atau yang benar? Wah semua pria tegang juga, tundukkan kepala. Mari mengheningkan cipta. Ya kan, nah ini pria-pria, tapi wanita juga ada tuh. Ruang hobi koleksi. Coba lihat, ruang hobi koleksi. Coba dimunculkan. Nah, ada wanita punya pikiran imajinasi koleksi. Kalau nggak ada koleksi tas ini, kayak nggak damai sejahtera. Ya, ada koleksi-koleksi ya yang menjadi ikatan dalam dirinya. Ya nggak apa-apa, kalau punya uang mah boleh-boleh aja. Tapi maksudnya apa? Nah ini. Kalau pria sama wanita itu beda. Kalau pria itu pikirannya itu, pikiran-pikiran yang imajinasi yang nggak benar.
Ya kan? Nah itu pria. Pria ini mau udah menikah pun godaannya apa? Yaitu kalau ngeliat wanita, ya, ya kan? Apa? Semuanya tipis. Ya kan? Baju tipis. Ya kan? Terus ininya serba mini. Ya kan? Nah itu. Ya kan? Pria godaannya ada godaan loh. Ya, saya tidak bermaksud kepada wanita, tapi pria itu ada godaannya. Benar nggak? Tuh, pria-pria tegang semua juga. Aminnya dalam hati aja. Ya kan, mau usia berapa nggak ada yang mempan, bener nggak? Mau usia 50 kek, mau 60 kek, ya kan? Godaan pria-pria itu banyak ke arah pornografi, tontonan-tontonan, imajinasi, ya kan? Makanya pria-pria itu masalahnya di pria sejati, waduh pengakuan itu luar biasa. Ya banyak sekali. Ya makanya nggak steril kalau kita bilang kita, maksudnya kita harus berani mengaku. Ya, maka Tuhan yang akan memulihkan kita. Ya, tapi kalau wanita bukan itu, bukan soal pornografi, seksual, bukan, yang sensual bukan. Wanita itu romantika. Ya, dipuji-puji, temu alumni. Tuh wanita mulai senyum, ada pengalaman. Yang diam lebih pengalaman lagi. Temu alumni, reunian, ya mulai WA-WA-an. Ya kan, mulai gimana, ya kan? Ya apalagi cinta bersemi dari SMA. Wah, ya kan? Kisah-kisah dulu tuh ini banyak loh. Temu-temu alumni, makanya saya selalu bilang kalau temu alumni paling bagus bawa pasangannya. Kalau lagi berantem-berantem sama pasangannya, pas ketemu lagi teman sekolah. Ya bersemi lagi. Dari tukar-tukaran WA, lama-lama bersambung. Lama-lama nyambung. Sharing-sharing. Sharing-sharing. Lama-lama serong-serong. Ya sharing-sharing jadi serong-serong saudara. Ini ya kan, ini hati-hati loh. Ya ini banyak loh. Saya mesti ngomong banyak loh pakai kata banyak. Ini baru real ya teman-teman yang cerita-cerita yang begini. Ya makanya hari ini saudara, yuk wanita-wanita itu harus hati-hati sama rayuan-rayuan, gombal-gombal. Ya pria-pria apalagi lagi berantem sama suaminya. Ya sama pasangannya. Ya ini. Ya memang ini kita memang namanya menikah. Kalau belum menikah apa? Semuanya seperti surga. Pas menikah, neraka. Ya kan, wah dilihat apa, suaminya kayak malaikat. 6 bulan kemudian kayak hantu semua saudara. Ya kan ini, ya jadi kesimpulannya apa? Yesus mau tinggal betah di dalam apa? Imajinasimu. Wanita-wanita imajinasikan Yesus. Makanya Yesus tuh gambar apa? Mempelai laki-laki, kita ini mempelai wanita. Ya, izinkan Yesus ada di imajinasi, menguasai pikiran kita. Makanya harus baca firman, renungin firman itu loh. Firman itu harus dimeditasi supaya firman yang menguasai hidup kita. Ya, kemudian ruangan apa lagi? 2 ruang terakhir, ruang tidur. Ruang tidur, ada dong. Masa nggak ada ruang tidur di rumah? Ini bicara apa? Hubungan yang paling dekat suami istri, pasangan kita. Kalau yang masih single belum menikah, ayo ngapain kamu di tempat tidurmu? Nah ini yang masih anak-anak nih, masih single belum married. Ngapain kamu di tempat tidurmu? Apakah kekudusan Tuhan ada di sana? Apakah Kristus ada di tempat tidurmu? Apakah pantas tempat tidurmu ditiduri oleh orang yang bukan pasanganmu? Apakah engkau mengizinkan Kristus ya yang harusnya di ruang tidur itu? Tapi engkau mengkhianati Yesus di dalamnya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan, ini bicara apa? Kristus mau ada di dalam hubungan suami istri. Kristus mau ada di dalam ruang tidur, ruang paling private, paling intim dalam sebuah keluarga. Apakah Yesus ada di sana? Makanya firman Tuhan bilang, temukanlah aku di tempat yang tersembunyi. Bapak bilang begitu kan? Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Itu paling private maksudnya. Makanya sering disebut apa? Keep praying. Praying in the secret place. Tempat yang rahasia, yang tersembunyi. Saudara, tapi ada satu ruangan ternyata yang paling banyak mempengaruhi orang. Paling banyak. Yang membuat ruang tamu kita, ruang makan kita, hati nurani kita, hubungan kita, imajinasi kita sama pasangan kita bermasalah. Itu namanya gudang. Tahu gudang? Gudang itu apa? Barang-barang lama. Ada banyak tikus, kecoa, cicak, jangan. Nah ini repot, namanya ruangan gudang, tempat apa?
tempat di mana barang-barang lama nggak boleh dibuang. Ada orang loh, hobi mengkoleksi barang lama. Jemuran, TV, tempat apa, rela untuk disimpan padahal nggak pernah dipakai udah puluhan tahun. Tapi dibuang nggak boleh. Dibuang jadi ribut. Ya, saya termasuk kalau di rumah suka naruh barang macam-macam. Istri saya luar biasa, hobi, ya bukan hobi, dia paling konsisten, buangin semua barang-barang tersebut. Ya kenapa nggak pernah dipakai atau diberesin lah. Ya, nah jadi saudara, hidup kita ini ada gudang. Saudara tahu gudang itu apa? Dalam arti secara rohani. Gudang ada di hati kita, bicara tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, memori-memori masa lalu, trauma-trauma di masa lalu, persoalan di masa lalu, nggak dibereskan. Jadi gudang yang kita bawa sampai hari ini. Makanya lagi menikah, bawa bagasinya masing-masing. Makanya jadi ribut di keluarga. Karena satu bawa latar belakang keluarga dia. Ini bawa latar belakang keluarga dia. Yang satu ini dia ngalamin banyak masalah. Yang ini juga banyak masalah. Ketemulah dua makhluk ini. Akhirnya apa? Bawa banyak barang dari gudang mereka masing-masing. Habis sudah. Pasti masalah. Makanya ini dinamakan apa? Saudara kita perlu ngalamin kesembuhan batin. Dibereskan memori masa lalu. Trauma-trauma. Makanya saudara kenapa ada banyak orang respon otomatis marah. Ya dari keluarga kami ya marah. Itu ekspresinya. Kenapa? Ternyata saya baru tahu dari atas juga suka marah. Itu memori yang kerekam saudara. Ya ada orang lagi yang di bawah apa? Di bawah ya apa kekuasaan ikatan suami takut istri. Nah itu ada turunannya juga itu. Ya ada gudang-gudangnya itu tuh yang nggak dibawa. Makanya hari ini coba kita lihat. Ya, saya mau tutup hari ini, coba kita lihat. Ya, sesudah ini. Ya, ruangan hati kita. Nah, sekarang boleh pindah ruang hati. Nah, ini kalau mau difoto boleh. Langsung aja semuanya dibuka. Ya, nggak usah satu-satu. Ini yang tadi saya jelaskan. Ya, ini saya sudah jelaskan. Ruangan-ruangan apa? Gudang bicara memori bawah sadar kita. Ya, mau foto boleh. Nah, ini nih yang kita harus beresin nih. Ini yang paling banyak nih, yang paling bawah nih. Ya. Kenapa ada orang, dia kalau apa ya, dia kalau sama wanita, atau gini, kita ketemu nggak sama orang yang suka jatuh cinta sama orang lain? Ada loh. Itu ternyata kalau ditelusuri itu ada gudang memori masa lalunya tuh yang belum diberesin. Terus kita ketemu ada orang apa? Kawin cerai terus. Kita ketemu ada orang apa? Ngalamin banyak pergumulan, marah-marah melulu. Kepahitan terus. Nah itu ada memori-memori di masa lalu gak diberesin nih yang ini nih. Kuncinya gimana caranya? Ya barang di gudangnya harus dikeluarin. Bener gak? Dibersihin, jangan banyak bawa barang-barang lama di gudang. Simpan di gudangmu apa? Simpanlah memori yang benar. Simpan kenangan yang baik. Barang yang bagus, yang baik. Warisan yang terbaik, pusaka dari keluargamu, simpanlah di gudang. Tapi jangan simpan sampah, jangan simpan masalah, jangan simpan semua kepahitan, jangan simpan semua hal ya yang terjadi dalam memori-memori keluarga kita dan kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi itu bisa membuat masalah yang muncul di hari ini. Saudara tahu, banyak tindakan yang kita lakukan itu muncul dari alam bawah sadar kita. Diekspresikan jadi respon otomatis setiap hari dalam hidup kita. Saudara, kuncinya apa? Izinkan Kristus tinggal diam di dalam gudangmu. Gimana caranya? Minta Yesus bersihkan semua gudang memorimu. Barang-barang yang rusak, barang-barang kepahitan, biar Yesus yang membersihkan semua. Ada amin saudara? Makanya penting sekali belajar firman Tuhan. Penting berdoa, penting memuji Tuhan. Itu yang menyembuhkan kita. Membersihkan semua hal dalam hidup kita. Jadi kuncinya apa? Coba kita lihat. Kalau kita mau bangun ya supaya Yesus penuh di dalam hidup kita. Mari kita lihat. Jangan diamkan ruang hati itu. Jangan didiamkan. Jangan didiamkan, benar nggak? Saya mau tanya, rumah nggak pernah maksudnya gini, rumah kosong aja nggak pernah didiami, rusak nggak? Rusak. Aneh ya. Padahal kan dia apain tuh rumah lo? Rusak. Justru rumah kalau ditinggali, dipelihara,
Awet. Gedung gereja nih. Coba pandemi nih, pandemi. Benar kan? Banyak kan pandemi nih. Bener loh, ini kisah nyata loh. Di Abalov, di tempat saya di Greenfield, ya di Greenfield dekat Central Park, itu kita dapat lagi bangun gedung gereja, kita ada 12 ruko di sana. Ya sekali waktu kalau sudah ada kesempatan coba mampir aja, ada kafe di bawahnya. Kita buat kafe, ya open for public, ya itu harga murah sekali. Kita ada ikan lohan. Sumbangan orang buat waktu pembangunan gedung, ikan lohan. Tahu ya lohan kan sendirian kan? Udah 6 tahun, 2015 sampai 2021, 6 tahun loh. Itu lohan bertahan. Pandemi, kan gedung gereja tutup. Enggak ada jemaat. Enggak ada kegiatan dari minggu. Ikan lohannya mati. Padahal dia tuh suka sendirian, tapi ternyata dia juga suka dikunjungi. Makanya jangan didiemin. Lohan aja didiemin. Game over. Coba lihat sebelahnya. Jangan didiemin. Suamimu jangan didiemin. Istrimu jangan didiemin. Ntar digondol kuntilanak saudara. Digondol sama orang lain. Atau suruh diemin terus. Lama-lama apa? Jadi ngaco. Lama-lama jadi mati. Hubungannya mati saudara. Lohannya mati. Sampai satpamnya yang kita tanya. Ini lohannya kena COVID kali ya? Ya kan kan lohan kena COVID, itu lohan juga sedih juga ya kita ya. Ya kita kuburkan dengan prokes akhirnya saudara. Ya karena mungkin kena COVID juga, mungkin kita nggak tahu. Ikan lohan ya harus dengan prokes kan, hari itu juga harus dikubur. Ya kan, nah itu kalau COVID begitu ya Pak. Zaman itu dengan banget ya, saya udah doain ada jemaat orang tua ya. Aduh sedih banget deh, kita nggak bisa datang ya kan. Kita cuma lihat di video call, aduh sedih banget. Ini peristiwa 100 tahun sekali saudara. Ya kita bersyukur. Bapak Ibu bersyukur nggak hari ini masih bisa diberi anugerah oleh Tuhan. Amin saudara. Makanya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin saudara. Saudara kita sudah dikasih loh seluruh dunia ini nyawa cadangan loh dari Tuhan. Kita dilindungi loh. Ya kan? Ada orang mau sekaya apa coba? Coba tanya konglomerat apa? Nggak bisa. Kalau udah kena ya game over aja. Mau punya apa juga kita nggak bisa beli. Namanya nyawa, saudara kita harus bersyukur. Makanya jangan didiamkan, lohan aja didiamin mati. Ya kita juga heran, padahal kita mungkin dia suka kan sendirian. Ternyata dia juga hari Minggu itu ada jemaat lihat-lihat dia gitu kan. Berarti dia juga perlu komunitas loh. Makanya perlu bersama-sama saudara. Ada amin saudara? Ya makanya jangan suka sendirian di rumah. Online sendirian, doa sendirian, kolekse sendirian, baca firman sendirian, hilang sendirian, kepahitan sendirian. Nanti masuk neraka juga sendirian lagi. Ya, nah tapi harus kita pelihara. Ruangan hati kita harus dipelihara. Harus dibersihin tiap hari. Benar nggak? Caranya gimana? Pakai firman dibersihkan. Ya kan? Gudangnya dibersihin, toiletnya juga dibersihin. Benar nggak? Ya kan? Jangan toiletnya dibiarin berantakan ya, kotoran di mana-mana. Jangan. Hati nurani harus diberesin, jangan kompromi. Ya. Terus lebih bagus lagi apa ruangan hati kita? Harus yang ketiga, dibangun. Ditambahkan lagi, lebih baik lagi. Ada amin saudara? Kita mau Yesus lebih lagi dalam hidup kita. Kita makin berkurang, dia semakin bertambah-tambah. Ada amin saudara? Wow, jadi hari ini saya mau tutup firman Tuhan. Kembali ke Efesus 3 ayat 20 berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Ini jawabannya. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dipikirkan. Saudara lagi doa apa tadi? Saudara lagi mikir apa hari ini? Tuhan akan jawab jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena doa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan? Kita mau hidup kita mengalami kepenuhan Kristus. Ini doa kita. Saudara jangan doa minta uang yang banyak. Jangan doa minta rumah yang banyak. Enggak usah didoain. Itu udah berkat pasti akan menyertai. Justru yang perlu kita doakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Segala sesuatu akan ditambahkan. Mobil, uang, berkat, kesehatan, semua akan ditambahkan. Jangan doanya malah yang ditambahkan dulu. Cari yang utama. Kalau dapat yang utama, pasti dapat yang tambahan. Ada amin saudara? Saudara semua mau jadi orang yang kaya? Coba angkat tangan yang mau. Saya aja mau. Loh pada gak mau? Mau dong. Gimana caranya jadi kaya Pak? Kerja sungguh-sungguh jadi kaya. Bisa kan? Tapi mau cara yang lebih hebat lagi gak Pak? Beli saham.
Beli semuanya, apa yang ada, ya kan? Invest. Nanti jadi kaya. Tapi ada cara lebih hebat lagi, Pak. Mau jadi orang yang paling kaya di Indonesia? Bukan kerja, bukan beli sahamnya. Caranya? Kawin sama anaknya. Jadi kaya, saudara. Ya kan? Benar nggak? Ya kan? Nah kuncinya apa? Ya sama seperti Yesus. Cari yang utama lebih dulu. Saudara dapatkan yang utama, nanti kekayaan semuanya ngikutin saudara. Dapetin anaknya, dapetin semuanya. Kira-kira seperti itu. Dapatkan Yesus lebih dulu. Segala sesuatu akan diberikan Yesus buat hidupmu. Ada amin saudara? Bagi dialah kemuliaan, yuk kita baca. Di dalam jemaat Surabaya Care City Church. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Buat keluargamu, buat suamimu, buat anakmu, buat istrimu, buat keluarga besarmu. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Terus menerus terjadi. Terjadilah doa. Anak kita ngalamin kepenuhan Kristus. Yang utama Yesusnya. Nanti tambahannya Yesus yang kasih. Jangan cari tambahannya, nggak ada Yesusnya, hancur juga ujungnya. Ya kan? Kalau dapat Yesus dapat semuanya. Ya, maka hari ini saya mau tutup. Yohanes 1 ayat 16 bilang begini. Kalau kita mengizinkan kepenuhan Yesus datang. Nah, apa yang terjadi? Karena dari kepenuhan Kristuslah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia dalam kesehatan kita. Kasih karunia dalam berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam hubungan keluarga. Kasih karunia dalam melayani Tuhan. Kasih karunia dalam segala aspek dalam hidup kita. Saudara akan dapatkan. Menghadapi kehidupan yang sulit, saudara akan terima kasih karunia. Saudara tahu apa arti kasih karunia? Yang saudara nggak mampu, saudara jadi mampu. Kasih karunia ada pengurapan dari Tuhan. Membuat saudara mampu mengerjakan itu. Itu namanya kasih karunia. Anugerah yang datang dari Tuhan. Kemampuan yang datang dari Kristus. Karena engkau dipenuhi kepenuhan Kristus. Maka engkau punya kuasa melakukan seperti Kristus. Bahkan itu dikatakan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Ada amin saudara. Hari ini kuncinya jangan kejar kasih karunia, kejar Kristusnya. Dari kepenuhan Kristus dalam hidupmu, engkau akan punya kemampuan-kemampuan yang engkau gak bisa, engkau jadi bisa. Engkau gak mampu, engkau jadi mampu. Dan hari ini saya berdoa buat setiap kita di ruangan ini, engkau akan jadi pria-pria, wanita-wanita yang dimampukan oleh Kristus. Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lainnya. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan kita. Wow. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita mau datang kepada Tuhan. Hari ini izinkan Kristus tinggal diam di dalam hati kita. Amin. Wow, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Kita mau nyanyikan satu lagu, silakan boleh dipilih lagunya ya. Dan biar kiranya Tuhan terus memimpin kita. Tuhan menyatakan isi hatinya buat kita. Dan biar kiranya apa yang dia kerjakan terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kristus tinggal diam di dalam hati kita. Saudara rindu? Aduh saudara, kerinduan kita apa sih? Kalau kita sudah mendapatkan Kristus segala-galanya dalam hidup kita. Semuanya gak ada artinya. Amin saudara. Saya tahu kenapa ada businessman habis-habisan melayani Tuhan. Berkorban, memberi semuanya. Karena Kristus sudah terlalu besar. Kristus sudah terlalu mahal berkorban buat hidup kita. Dan hari ini saya percaya gereja ini dibangun oleh karena orang yang mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengalami kepenuhan Kristus. Dan kasih karunia Tuhan akan menyertai gereja ini. Mari kita datang kepada Dia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang ku doakan, yes.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih. Engkau yang menjadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Amin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Satu pernyataan yang saya mau berikan kepada gereja ini, sesungguhnya Dia tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Amin. Apa yang menjadi kasih, apa yang menjadi pengorbanan yang kau berikan. Dan hari ini Dia mau tinggal diam di dalam hatimu. Dia mau tinggal betah di dalam hidupmu. Maka akan ada kuasa yang dahsyat mengalir dari tempat ini. Di waktu Kristus tinggal bertahta sebagai Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak di antara engkau yang mengizinkan ada ruangan di dalam hidup keluargamu. Mungkin ada pergumulan dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu, atau dengan siapapun. Hari ini, izinkan supaya Kristus yang terlihat dalam hidupmu. Dan apakah engkau sedang mengalami semua persoalan hati nuranimu, ada tuduhan-tuduhan, ada sesuatu yang kau sembunyikan. Atau ada di antara engkau yang punya pergumulan tentang hawa nafsu, imajinasi, pikiran-pikiran yang gak benar. Hidup dalam hubungan dengan orang lain yang tidak benar, yang orang lain gak tahu. Saudara tahu kuncinya salah satu yang saya mau doakan hari ini adalah Tuhan mau membersihkan gudang memori alam bawah sadar. Amin. Trauma-trauma, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, luka-luka, persoalan yang tidak pernah dibereskan, tapi hanya disimpan. Dan itu jadi apa? Jadi barang tua rongsokan di gudang kita. Dan akhirnya apa? Menimbulkan banyak kotoran, menimbulkan ada banyak tikus, menimbulkan ada banyak kecoa, menimbulkan ada banyak binatang-binatang yang tidak harus ada di tempat itu. Hari ini berapa banyak saudara yang mau dibebaskan, disembuhkan, dibersihkan dari memori alam bawah sadar. Bolehkah ikuti saya hari ini, taruh tangan di hatimu. Tuhan Yesus, hari ini saya berdoa, bersihkan gudang hati saya. Kalau ada memori, ada luka-luka, ada trauma-trauma, ada kepahitan, ada pengalaman masa lalu, ada hal-hal yang terjadi yang saya belum ampuni, yang saya belum lepaskan. Saya hanya melupakan saja.
Tapi ternyata barang itu, trauma itu, pengalaman itu masih ada di hati saya. Tanpa saya sadar. Hari ini aku berdoa. Sembuhkan, bersihkan, pulihkan. Yesus, saya mengizinkan Engkau masuk ke dalam gudang hati saya. Membersihkan, membuang keluar semua barang-barang rongsokan itu. Dan mengisi dengan memori yang benar. Seperti firman Tuhan berkata, pikirkan yang mulia, pikirkan yang manis didengar, pikiran yang sedap didengar, pikiran yang suci, pikiran yang mulia, pikirkan yang semua itu yang patut dipuji, patut dipikirkan di dalam nama Yesus. Hari ini kesembuhan terjadi, Bapak. Memori kami, pikiran kami, hati kami diizinkan untuk memikirkan hal-hal yang datang dari Kristus. Terima kasih Bapak. Hari ini hamba-Mu berdoa, tangan-tangan yang ditaruh di hati, di dalam memori alam bawah sadar kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami cabut keluar di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkarya dalam hidup kami. Supaya Kristus yang nampak, Kristus yang terekspresikan. Dan kami menjadi manusia-manusia kepenuhan Kristus. Gereja kepenuhan Kristus. Pria kepenuhan Kristus. Wanita kepenuhan Kristus. Di dalam nama Yesus terjadilah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan.